Kenapa ya setiap konsumsi sayuran itu pasti kembung, begah, sendawa? Itu kenapa ya? Apa nggak cocok sama sayuran? Untuk saat ini Bunda, apakah sudah sembuh? Udah bisa makan sayuran apa aja? Alhamdulillah ya. Di sini aku bakal share lagi. Aku alhamdulillah udah bisa makan sayuran apa aja. Aku akan menjelaskan ya sayur-sayuran apa saja yang aman ya atau yang boleh dikonsumsi oleh pejuang asam lambung dan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal sharing lagi ya. Ini aku baru pulang kerja, langsung take video karena niatnya tadi tuh aku mau live ya. Tapi tadi aku udah live di channel anak aku Princess Adeva 16 ya. Jadi buat kalian yang baru bergabung, selamat datang ya. Selamat menonton video-video aku, semoga bermanfaat. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ya. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mengetahui video-video terbaru aku ya. Bantu subscribe juga ya channel anak aku Princess Adeva 16. Terima kasih. Jadi channel ini adalah membahas seputar kesehatan ya, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman. Aku juga sering banget review-review produk ya sesuai dengan yang sudah aku gunakan sendiri. Jadi semua produk yang aku review itu sudah aku pakai ya atau udah aku gunain sendiri dulu. Tidak semua di endorse. Jadi semua produk itu udah aku pakai. Intinya kalau cocok aku share ke kalian, kalau nggak cocok nggak bakal aku share karena aku tuh berdasarkan pengalaman pribadi ya yang aku share ke kalian. Nah di video kali ini aku udah siapin handphone ya. Ini ada banyak pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nah ini ada pertanyaan ya atas nama Wahyudin 4353 ya. Mbak sekarang udah sembuh total belum? Kalau makan sayuran masih suka kembung nggak? Nah jadi teman-teman, aku di sini bakal memberikan informasi ya sayur-sayuran apa saja sih yang aman untuk pejuang asam lambung. Jadi sebenarnya ada banyak macam sayuran juga ya yang boleh dikonsumsi oleh pejuang asam lambung, tapi ada juga yang harus dihindari. Kenapa? Karena biasanya membuat kita kembung, begah, apalagi kalau misalnya sayur-sayuran tersebut tidak dikunyah halus. Nah untuk saat ini alhamdulillahnya aku udah sembuh, udah bisa makan sayuran apa aja ya, sayuran sawi, kemudian kol juga udah bisa. Tapi di sini aku bakal share dulu ya ke teman-teman semuanya sayuran apa saja sih yang wajib dihindari. Jadi pejuang asam lambung ini kan identik dengan bergas ya, gastritisnya atau asam lambung itu berlebih sehingga menjadi gas. Jadi biasanya nih pejuang asam lambung kalau misalnya makan sayuran ya, kalau misalnya sayuran yang nggak cocok, identik dengan perutnya kembung, melilit, perih, kemudian sendawa, dan masih banyak sensasi yang lainnya. Lantas, apakah kita harus menghindari sayuran? Enggak, sayuran itu bagus, tapi tergantung sayuran apa nih yang cocok sama kita. Kalau aku nih pada saat itu, sayuran yang paling aman sama aku itu adalah wortel, bayam, sawi hijau, buncis, kemudian kacang panjang. Itu masih aman sama aku. Jadi itu adalah sayur-sayuran yang setiap hari aku konsumsi, tapi enggak itu terus, jadi selang-seling. Labu siam juga aman sih sama aku, tapi biasanya aku rebus sama buncis, itu enak dan ada manis-manisnya. Kemudian kemarin juga ada yang nanya, daun pepaya aman gak sih? Kembang pepaya aman gak sih? Atau daun singkong kelau, daun pepaya sih aman ya. Itu memang pahit tapi bagus untuk lambung. Itu juga bisa menetralkan asam lambung. Apalagi kalau misalnya kita parut ataupun mungkin kita blender dan diambil airnya, itu bagus. Dikonsumsi setiap pagi sebelum makan nasi, itu bisa menyehatkan lambung, menyehatkan pencernaan, menyehatkan usus juga. Jadi sebenarnya bagus. Tapi kalau teman-teman mau jadiin sayuran, itu juga bagus banget ya. Aku tuh biasanya kalau daun pepaya sama daun singkong dicampur, tapi tentunya dimasaknya itu harus perhatikan caranya. Hindari dulu kayak cabai, santan-santan, kemudian penyedap yang berlebihan juga harus dihindari. Jadi yang paling banyak sayuran yang aku konsumsi pada saat berjuang adalah yang pertama itu wortel. Itu wajib banget setiap hari, setiap aku belanja pasti aku beli wortel, bayam, kemudian daun katuk. Di Jakarta nggak ada kelor ya, kelor juga aman, bagus. Kemudian buncis, kacang panjang, kentang, itu bagus sama aku. Jadi biasanya ya aku bikin sayur bening pakai wortel, kemudian daun katuk biasanya, atau bayam. Jadi itu diselang-seling aja agar nggak bosan.
Kemudian selain itu juga biasanya aku buat sop. Sopnya apa isinya? Jadi sop ini aku buatnya itu kentang, wortel, dan juga buncis. Kemudian kadang aku tambahin ayam atau kerongkongan ayam. Jadi tuh nggak monoton, menu aku itu diganti-ganti setiap hari. Kalau mau bikin capcay juga bisa, tapi capcaynya ini biasanya aku pakai brokoli. Brokoli ini juga banyak yang nggak cocok, jadi harus hati-hati ya. Carilah sayur-sayuran yang aman. Gimana sih Bun cara mengetahui kita cocok nggak sih sama sayuran ini? Takutnya nggak cocok Bun, jadi gimana caranya? Nah, cara aku nih pada saat itu mau buah-buahan, sayur-sayuran, biskuit ataupun cemilan-cemilan yang lain, cara yang aku terapkan itu adalah aku coba dulu sedikit nih. Kalau misalnya nih aku bikin sop, kalau misalnya cocok aku coba dulu nih, kayak misalnya 1-2 suap. Kalau cocok berarti aku lanjutin lagi besok. Oh ya ternyata aman, gak ada masalah. Jadi tuh ketahuan banget ya teman-teman, kalau misalnya kita makan sayuran gak cocok, itu nanti lama-lama perut kita kembung ya, karena susah dicerna. Dan satu lagi kuncinya itu adalah harus dikunyah halus. Meskipun mau makan sayuran yang aman, yang sehat, tapi kalau misalnya kalian gak dikunyah halus atau mungkin makannya terburu-buru, nggak dikunyah, langsung ditelan, itu nanti bakalan menimbulkan kembung, begah, dan itu biasanya perut bunyi-bunyi karena asam lambung kita naik jadi gas. Makanya berlebih ya, biasanya bunyi-bunyi, dan usus kita juga biasanya aktif banget sehingga biasanya kerucuk-kerucuk ya. Bunyinya itu bukan saja di bagian kiri, kadang di tengah, di kanan, jadi itu kayak berantem gitu loh di perut kita. Makanya carilah sayur-sayuran yang aman. Nah kemudian untuk saat ini apakah masih mengkonsumsi sayur-sayuran, hanya sayur-sayuran kayak bayam, wortel? Saat ini aku udah bisa makan sayuran apa aja ya. Aku bikin sayur juga, kalau misalnya bikin sayur sop pakai kol juga nggak ada masalah. Tapi kuncinya itu ya harus dikunyah halus. Jadi memang aku tuh saat ini lebih senang banget kalau makan pakai sayuran, karena menurut aku makan nggak pakai sayuran itu ya kurang afdol aja. Jadi setiap hari itu aku wajib banget nyayur, baik itu di kantor, di rumah, ataupun di rumah mertua. Aku tuh selalu menyempatkan untuk bikin sayuran. Makanya aku tuh selalu nyetok sendiri sayur-sayuran, mau sayur apa aja ya. Kalau aku lagi libur kerja nih di Jakarta, ke pasar ya, nyetok sawi hijau, kemudian nyetok wortel, belinya banyak, kemudian buncis, kadang kacang panjang. Nah kemudian aku juga stok ikan-ikanan ya, kayak ikan emas, ikan nila, ikan kembung, itu wajib banget aku stok. Ayam, kalau ayam biasanya aku hanya beli 1 ekor karena aku tuh kurang suka ayam ya, apalagi daging. Jadi aku kalau beli ayam itu hanya sekali aja, kadang 10 hari juga nggak habis. Karena di rumah itu senangnya itu makannya apa, sayuran, sama biasanya anak aku hanya suka makan kayak junk food, nugget. Jadi aku stoknya itu ya kayak gitu-gituan aja. Kecuali nih misalnya kalau aku lagi libur, wajib aku masak sendiri, dan itu harus lengkap menunya, ada buahnya. Jadi buah-buahan juga aku selalu stok, kayak melon, pepaya, kemudian buah naga, itu wajib aku stok. Sekali-sekali aku beli kelapa hijau. Kelapa hijau itu bagus sih, jadi itu bisa membuang racun-racun dalam tubuh kita. Nah, jadi buat Kak Wahyudin ya yang sudah bertanya, semoga nonton, itu adalah sayur-sayuran yang aman, dan pejuang asam lambung itu nggak haram untuk konsumsi sayuran. Menurut aku tuh sehat karena itu ada seratnya. Jadi kalau misalnya kita menghindari sayuran juga nanti bakalan menimbulkan penyakit baru, kita kekurangan serat, nanti sulit BAB ya. Jadi makanan itu nanti sulit sulit dicerna lagi. Jadi menurut aku sayuran itu tidak boleh dihindari, harus kita konsumsi sayuran setiap hari, buah-buahan, kemudian kita minum yang banyak setiap hari ya, agar kita juga pemulihannya cepat dan tetap sehat. Jadi bukan lambung kita doang yang sehat, tapi badan kita juga sehat, segar, dan perbanyak minum air putih ya, itu sih kuncinya. Nah kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan Alvin, penebalan di dinding lambung itu seperti apa ya Bun? Nah kebetulan nih aku lagi bahas penebalan di dinding lambung. Penebalan di dinding lambung itu apa ya Bun? Jadi teman-teman, penebalan di dinding lambung itu hasil USG. Karena kemarin juga ada teman kita ya, Bunda, kalau hasil USG ada penebalan di dinding lambung itu maksudnya gimana? Apakah kita wajib endoskopi atau bagaimana? Jadi itu yang memutuskan hanya dokter. Penebalan ini yang bisa memutuskan itu atau yang bisa mendiagnosa tersebut adalah dokter. Jadi misalnya nih kalian dari USG, ternyata kata dokter ada penebalan nih di dinding lambung, jadi mungkin ada tebal gitu ya. Biasanya penebalan ini karena kita itu sering banget konsumsi
kayak minuman-minuman yang manis, soda, kayak kafein, kayak kakak ipar aku itu dia senang banget minum kayak manis-manis, teh-teh gitu ya. Jadi terjadi penebalan, kata dokter ini kekurangan minum air putih, jadi ada gejala usus buntu juga. Jadi harus hati-hati. Kalau misalnya pengen tahu penebalan ini apa, bisa konsultasi ke dokter atau bisa, dok aku bisa USG enggak. Tapi kalau misalnya udah keluar nih hasil USG-nya dan terjadi penebalan di dinding lambung ataupun usus, saran aku sih minta rujukan lagi untuk endoskopi atau untuk lab pengecekan selanjutnya agar kita tuh nggak was-was. Ternyata mungkin sensasi selama ini hanya penebalan atau mungkin ada penyakit lainnya, jadi harus tuntas ya pengecekannya agar kita tuh lega gitu loh, nggak was-was. Ini juga aku bahas susu, kemudian kemarin tuh aku bahas herbal lambung. Ini endorse ya, enggak sama sekali. Aku tuh tidak di endorse sama yang namanya susu SR. Aku beli sendiri teman-teman. Kemudian madu Z-Smack ya, kalian boleh tanya ke pemilik madu Z-Smack. Aku beli sampai 9 botol ya. Dan itu aku beli karena memang cocok sama aku. Jadi teman-teman jangan berpikiran semua produk yang aku review atau setiap produk yang aku review itu endorsean. Enggak. Kalau misalnya cocok kan nggak mungkin ya aku nunggu di endorse dulu baru beli. Aku kan pengen sehat juga, makanya aku share ke kalian. Jadi yang selalu negative thinking terkait produk-produk yang aku share, aku review ya terserah kalian. Yang penting aku share ya berdasarkan pengalaman, ya hanya oleh yang tahu, karena memang aku review itu berdasarkan pengalaman pribadi ya. Kemudian ini ada yang bertanya lagi untuk cara membuat tepung Garut. Cara membuat tepung Garut gimana sih yang original? Nah, tepung Garutnya nanti aku cantumkan di bawah sini ya. Jadi tepung Garut ini dibuatnya itu bisa dua versi ya. Ada yang diaduk di atas kompor, misalnya larutin dulu dengan air biasa. Jika udah larut kemudian diaduk di atas kompor, itu boleh. Sampai matang, diaduk-aduk sampai mengental, boleh ditambahkan gula aren atau bisa ditambahin madu. Nah, kemudian setelah itu tunggu dingin, konsumsi 30 menit sebelum makan atau sebelum sarapan. Nah, kemudian cara yang kedua adalah biasanya aku larutin dulu nih di mangkok ataupun di piring pakai air biasa. Kemudian aku masak air nih sampai mendidih banget ya di kompor. Jadi kalau udah mendidih aku seduh, aku siram, jadi itu dia bakal mengental sendiri agar matang. Karena kalau misalnya nggak matang, itu nanti bakal menimbulkan diare atau kita biasa ada sensasi mual, perih, ataupun nggak enak di perut. Nah, kemudian juga kemarin ada yang nanya ya, aku tuh di Ambon bun nggak ada tepung Garut atau nggak dapat di Garut, apakah boleh konsumsi apa sih namanya sagu atau juga tepung kanji? Boleh, tapi saran aku harus dimasak juga, harus matang. Kalau kanji pada saat itu aku juga pernah coba, tapi cara aku itu adalah disangrai dulu. Jadi caranya digoreng kering ya, jangan pakai minyak ataupun jangan kasih air. Digoreng, kalau misalnya udah kekuningan atau kecoklatan, diangkat ya, baru diseduh dengan menggunakan air panas sampai matang. Itu juga enakan yang membuat lambung kita adem. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian pengen ikhtiar dengan obat herbal atau obat-obatan tradisional, boleh-boleh aja. Tapi saran aku ya, perhatikan pola makannya, pola pikirnya. Karena banyak banget yang sembuh. Alhamdulillah saat ini ada 3 orang lagi ya tadi yang ngechat aku, bunda alhamdulillah aku udah sembuh berkat tips-tips dari bunda. Aku tuh bangga banget, aku terharu karena alhamdulillah video-video aku bermanfaat untuk orang banyak ya. Karena memang aku itu share-nya berdasarkan pengalaman. Memang aku nggak ada basic kedokteran, tapi aku punya segudang pengalaman, makanya aku yang sudah aku terapkan aku share ke kalian karena memang cocok sama aku ya. Jadi buat kalian yang saat ini masih berjuang dan sering nonton video-video aku, semoga lekas sembuh, lekas pulih kembali. Terapkan tips-tips dari aku, intinya harus bersyukur, jangan ngeluh, ya dijalanin aja, jangan ngeluh-ngeluh. Karena kalau misalnya makin kita ngeluh, ya makin kita stres, itu sensasinya makin banyak. Kalau pikiran kalian udah mulai kemana-mana, udah mulai stres, saran aku silakan lakukan meditasi atau yoga atau healing. Dengerin musik-musik relaksasi, itu bagus, atau berbaur sama teman-teman kalian. Lakukan hobi kalian seperti masak, nonton-nonton drakor, atau film-film kesukaan kalian. Jadi intinya kita tuh nggak boleh terfokus sama sesuatu hal ya, agar kita tuh nggak stres ya. Dan saran aku, sering-sering lakukan olahraga ringan ya, dan juga berjemur di panas matahari pagi antara jam setengah 7 ya sampai jam 8 atau setengah 9. Itu cuacanya bagus banget ya, ataupun
mataharinya bagus, itu juga mengandung vitamin D. Jadi buat yang masih lemas-lemas atau yang masih sering kebas, silakan lakukan treadmill atau olahraga ringan aja, atau berjemur di panas matahari pagi, karena itu bisa membuat kita pulihnya lebih cepat ya. Yang masih sering kelayangan, untuk vitamin juga udah aku bahas di video kemarin, jadi kalian boleh nonton di video-video aku yang lainnya ya. Video itu udah banyak banget aku share berdasarkan pengalaman, dan alhamdulillahnya memang banyak yang sembuh ya. Jadi bukan aku doang ya. Di sini aku tidak mengambil keuntungan ya, karena memang aku share-nya berdasarkan pengalaman aku. Untuk review-review produk juga aku beli sendiri. Jadi memang aku niatnya itu ikhlas, tulus untuk membantu teman-teman ya, untuk menyemangati dan memotivasi kalian semua ya. Dan saran aku juga, perbanyak minum air putih ya, agar kita nggak lemas-lemas, nggak dehidrasi, dan nggak kekurangan cairan. Oke ya, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Deva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!